Halo, perkenalkan nama aku Salwa Adinda Dengoran. Aku salah satu mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia dengan program jurusan Pendidikan Masyarakat NIM 2202814. Semangat pagi. Mungkin beberapa dari kita ada yang pernah bertanya gitu sama diri sendiri, kenapa sih kalau kegiatannya siang hari, sore hari, malam hari tetap yang disebut tuh semangat pagi? Padahal beberapa dari kita mungkin nonton video ini malam hari karena ngerasa kita lebih semangatnya malam hari. Nah, itu tuh salah satu fenomena atau kejadian yang bisa kita teliti dan kita buktikan dengan data. Kenapa harus dibuktiin pakai data? Agar nantinya ini tidak bertahan sebagai fenomena yang memiliki gap saja, tetapi bisa dibuktikan dengan angka. Salah satu metode yang bisa membuktikan fenomena atau gap menjadi data yang valid adalah penelitian kuantitatif. Jadi, secara sederhana, penelitian kuantitatif adalah proses atau penelitian yang mengubah data menjadi angka. Nah, untuk menentukan penelitian kuantitatif, salah satu langkah yang perlu dimulai adalah dengan menyusun latar belakang. Nah, latar belakang itu dimulai dengan menentukan fenomena yang nyata terlebih dahulu. Misalnya, segampang beberapa dari kalian nonton video ini malam hari. Berarti kalian mulai memiliki motivasi belajar lebih dominan di malam hari daripada di pagi hari. Nah, setelah kalian menentukan fenomena nyatanya, kalian perlu menunjukkan gapnya. Misalnya, kalian merasakan kalau semangat pagi tuh bukan cuma di pagi doang loh, bisa jadi di malam hari. Gapnya apa? Gapnya belum ada penelitian yang menunjukkan kalau semangat belajar di pagi hari itu berpengaruh pada motivasi siswa atau prestasi siswa. Nah, kemudian setelah itu kalian perlu menentukan rumusan masalahnya tuh ada di mana sih? Nah, kalian bisa menentukan dengan apakah semangat belajar di pagi atau malam hari berpengaruh pada prestasi atau motivasi belajar siswa. Lalu setelah itu kalian bisa mulai masuk ke variabel penelitian. Kenapa sih penelitiannya harus dikotak-kotakin? Kenapa harus ada variabelnya? Supaya nantinya jalannya penelitian itu bisa membuktikan data atau fokus yang sudah terkotak-kotakan sehingga nantinya jalannya penelitian bisa lebih efektif dan efisien. Nah, secara garis besar, dalam variabel penelitian itu dibagi menjadi dua, yaitu variabel X dan variabel Y. Variabel X adalah variabel yang mempengaruhi variabel Y. Nah, dalam kasus ini, kita bisa memulai variabel X dengan waktu belajar di pagi atau malam hari. Kemudian variabel Y-nya adalah motivasi. Nah, kalian perlu menentukan kalau variabelnya itu bisa diukur. Kemudian kalian perlu menentukan teori dari penelitian terdahulu atau dari para ahli untuk mengukur atau menjadi dasar dari penelitian kalian. Dan yang terakhir, kalian harus menentukan rumusan dari apa yang kalian cari di penelitian ini. Setelah dari itu, kalian harus menentukan populasi dan sampel. Kenapa harus ditentuin populasi dan sampelnya? Supaya nantinya penelitian ini lebih terarah dan bisa digunakan di salah satu fokus. Nah, kalian perlu menentukan populasi dan sampel. Sebenarnya populasi dan sampel tuh deket banget kok sama kegiatan kita di sehari-hari. Bisa diibaratin misalnya ini populasi dan ini. Nah, kalau misalnya kalian menentuin populasi dan sampel, kalian nggak mesti kok ngambil seluruh manusia yang motivasi belajarnya di malam doang atau seluruh orang yang motivasi belajarnya di pagi doang. Kalian bisa ngambil salah satunya aja. Itu sudah menjadi salah satu sampel dari penelitian yang mau kalian kerjakan. Nah, dalam penelitian ini kita bisa menentukan populasinya adalah mahasiswa SMA di Kota Bandung. Lalu populasinya adalah 120 siswa di SMA Bandung. Nah, untuk mengambil sampel dari populasi yang sudah kita tentukan, itu ada tekniknya juga guys. Misalnya, kalian mengambil dari angka 120, itu rasionya setengah mahasiswa dengan motivasi belajar di siang hari atau pagi hari, dan setengahnya lagi dengan motivasi belajar di malam hari. Praduga sementara yang harus dibuktikan dengan data.
Nah, biasanya hipotesis itu dibagi menjadi hipotesis positif dan hipotesis negatif. Biasanya dibuktikan dengan simbol H0 dan H1. Dalam penelitian ini kita bisa ambil H1-nya adalah terdapat pengaruh antara waktu belajar dengan motivasi belajar siswa, dan H0-nya adalah tidak ada pengaruh antara waktu belajar dengan motivasi belajar siswa. Jadi sebenarnya kalau kalian pengen bikin penelitian, itu tuh bisa dari masalah yang deket-deket banget kok dari kita. Mungkin nanti ke depannya kalau kalian punya fenomena yang pengen kalian buktiin, kalian bisa gunain cara-cara ini sebagai langkah sederhana supaya nantinya penelitian kalian lebih terarah. Contohnya kita udah ngomongin soal semangat pagi hampir 3 menit. Jadi, untuk menentukan suatu penelitian, kita perlu menentukan dulu latar belakang yang bisa diukur. Kemudian yang kedua, kita perlu menentukan variabel yang jelas. Dan yang ketiga, hipotesis yang logis. Dan yang terakhir, itu sampling yang tepat. Begitu, semoga kita semua bisa membuat penelitian sehingga nantinya setiap kalimat-kalimat yang kita utarakan itu bisa digunakan dan dibuktikan dengan angka, bukan sekedar asumsi atau hipotesis.